Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zaman. Zamannya. Alhamdulillah ini di tempat yang keren nih, Bud. Ya, di Jalan Sao nih. Jalan Sau Margonda ya. Iya, Kelurahan Pocin, Pondok Iya. Cina. Sentralnya Depok nih. Jantung Kota Depok. Alhamdulillah. Kalau gue bilang Belanda nih, Bang. Belanda. Belakang Margonda juga. Belakang Margonda juga ya. Oh ya, kita hari ini sesuai dengan pelajar ya, keren juga nih. Kita dalam surga ya, suara warga Depok ya. Program surga nih. Program surga nih ingin mengangkat yang hal-hal yang aneh-aneh nih di grassroots nih. Iya, yang unik-unik, yang unik-unik, jarang banyak orang belum tahu. Tapi unik. Iya. Tapi unik-unik ini udah internasional. Nah, itu dia tuh yang bikin kita jadi pengen ngeliput ya. Iya. Dan kita sebagai warga Depok nih ingin si pemicu ya, untuk Depok mungkin menjadi lesson dan untuk nasional atau internasional ya. Kita hari ini ada dua orang nih yang bukan unik lagi, Put. Di atas unik apa tuh ya? Multi talent. Multi talentan. Oh ya, hari ini ada Bang Oji. Bang Oji dan Bang Cona ini salah satu penggagas Ketapel ya. Sebuah brand, dia punya brand juga. Ya. Dulu Ketapel itu yang saya baca itu dan saya alami tahun sekitar 80-an ya. Masih di Tebet ya, Jakarta masih banyak pohon karet, pohon apa. Itu buat perang-perangan. Ya, buat bermain lah, buat bermain anak-anak. Tapi sekarang sudah menjadi brand internasional nih, keren sekali nih. Ya. Mungkin bisa kita gali nih berdua orang ini ya. Apa Bang Oji profilnya kasih tahu juga. Oh iya. Bang Oji ini salah satu aktivis ya, ketua RT lingkungan di sini, Bang. Ketua RT. Iya. Penggerak Ketapel. Wakil ketua komite. Wakil ketua ya. Ketua komite olahraga. Porspek ya. Mungkin bisa dikenali Bang Oji langsung, silakan Bang Oji. Buat pemirsa nih. Ya, buat pemirsa, perkenalin, nama saya Ahmad Fauzi. Biasa dipanggil Oji, saya sebagai Ketua Porspek Kota Depok, Forum Olahraga Silaturahmi Pecinta Ketapel Kota Depok. Ketapel ya. Itu sebagai komite juga ya. Komite wakil ketua. Kota Depok, salah satu atlet Kota Depok. Atlet juga. Atlet Ketapel Kota Depok. Slingshot. Kapal Belanda. Slingshot bahasa sono ya. Ini ada yang lagi yang aneh sebelah saya nih. Musisi blues. Oh iya. Satu dosen juga, Bang. Dosen. Iya. Sastrawan ya. Iya. Ya beliau masih anak muda lah, masih generasi milenial. Tapi pemikirannya bukan milenial lagi. Iya. Nama gue Satria Conayo, biasa dipanggil Conai sih. Conai ya. Iya ya. Orang-orang manggilnya Conai. Kalau gue sih pertama pertanyaan sederhana buat Bang Conai dulu kali ya. Bang Conai. Kenapa sih seneng sama Ketapel? Selain tadi kita sudah kasih bridging di opening ya, bahwa Ketapel itu permainan masa kecil kita. Iya. Jadi si Ketapel ini kan yang pertama adalah alat tradisi di Indonesia gitu kan. Pada zaman 60-an gitu orang-orang suka banget nih, Bang. Ya banyak yang main Ketapel buat device untuk ngambil buah, terus kayak buat keseharian mereka tuh senjata yang dibawa kalau sekarang tuh disebutnya edisi everyday carry. Jadi kayak barang-barang yang setiap hari dibawa sama dia gitu kan. Nah, ternyata si Ketapel ini bisa kita modified nih. Ternyata di Ketapel itu opportunity-nya banyak banget. Kayak misalkan si Ketapel ini bisa kita rancang, bisa kita create salah satu device yang memang ada value-nya gitu. Bukan lagi kayak kita harus nebang pohon untuk diikat buat main Ketapel. Tapi sekarang kita bisa mengedukasi teman-teman yang main Ketapel itu dengan device yang udah lebih modern, estetik, terus secara kenyamanan dan keselamatannya juga kita create agar device ini bisa jadi salah satu alat olahraga atau alat tembak yang presisi, menyenangkan dan bisa bikin orang bahagia. Iya, bahagia gitu. Dulu di samping kita memburu burung biasanya. Burung ya. Burung. Dan dulu mangga dan sawu. Punya orang lagi ya. Punya Pak Haji Inen. Haji Adeng. Haji Udin. Oh, di kebun Haji Udin banyak mangga dong. Nah, dibikin lah kayak gitu. Tapi sekarang sudah menjadi nilai itu ya. Terus perkembangannya gimana tuh sekarang nih?
ini kan pemain cukup konvensional dan tradisional nih ya. Kok bisa ujuk-ujuk bisa lari ke sana nih? Nah, jadi Februari 2023 kemarin ketapel ini udah resmi jadi induk olahraga di Indonesia nih. Wih, keren. Jadi karena udah kita punya para ketapelis se-Indonesia, jadi itu udah bisa dibentuk jadi induk olahraga lah di Indonesia kayak gitu kan, udah memenuhi persyaratan olahraga. Nah, ternyata semakin berkembangnya ketapel sekarang pun kita juga meng-create event-event ketapel untuk mendeliver pertumbuhan teman-teman yang semakin mau main ketapel ini kayak gitu. Nah, jadi sekarang mungkin udah ada 30 ribu lebih orang yang main ketapel di Indonesia kayak gitu. Banyak juga ya. Artinya dari mulai hobi kan dibudaya kan zaman dulu, terus melihat ada challenge di situ untuk dibuat satu permainan yang lebih modern, terus dibuat jadi satu ajang olahraga dan itu masuk dalam komite ya, komite olahraga rekreasi kalau nggak salah ya. Nah, karena Bang Conai tinggal di Pocin nih di Jalan Sao, RT47 dia. Gue perjelas ya. Iya. Berarti ada korelasi untuk membuat satu ekosistem kali ya. Iya. Makanya ketemu ada Bang Oji di sini nih. Mungkin backgroundnya bisa diceritain kali. Sebelum ada nanti kita berlanjut ke Little Margo ya, sebagai brand. Oke. Jadi awalnya tuh mungkin di sekitar awal-awal 2019. Jadi teman-teman di sini udah ada yang main ketapel duluan nih gitu. Jadi ketertarikan saya tuh ngelihat teman-teman main ketapel, kayaknya ini opportunity-nya bagus nih. Kita bisa membuat satu community yang nanti kita bisa kembangin di Depok kayak gitu. Salah satunya karena ketapel waktu pertama kali ke Depok itu masuk lewat budaya. Jadi dari situ ternyata kita bisa bikin lagi lebih universal nih, nggak cuma dari satu budaya yang masuk gitu. Nah di Depok ini mungkin pertama ketika kita main ketapel, terus kita create ini loh tata cara untuk menggunakan ketapel dan cara menembaknya seperti ini. Jadi kita bisa deliver ke teman-teman ketika kita lagi main ke kecamatan lain gitu, kita bisa menggunakan ketapel tersebut jadi salah satu bagian dari pertama permainan dulu. Ketika dia udah suka dengan permainannya, maka dari itu permainan tersebut kita masukkan regulasi. Jadi permainan yang lebih terorganize. Nah, makanya jadi olahraga. Berarti bukan hanya sisi dibuatnya satu ketapel yang lebih modern dan bisa asik dan bahagia untuk bermainnya, tapi ada advokasinya berarti ya. Ada edukasi dan advokasi sehingga pemerintah mau melirik. Ya, tapi yang lebih kerennya lagi memang ini permainan tradisional ya Bud ya. Budaya sebenarnya udah lahir udah lama sekali ya. Seiring waktu, zaman dan perubahan itu dikemasnya dengan secara modern ya. Saya lihat ya. Ya nggak mungkin kan ujuk-ujuk tadi bisa melihat wah ini menjadi potensi nih. Pasti ada inspirasi yang lain nih, melihat dari siapa? Mungkin dari Kacamata Bang Oji nih. Bang Oji nih. Bang Oji nggak pakai kacamata tapi. Bang Oji sebagai orang lokal. Tapi sebelum melanjut ke Bang Oji, kita mau lihat dulu yang satu ini. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, tiap generasi ada zamannya. Kita adalah generasi ini. Generasi kalau kameramen tuh udah generasi. Hai. Behind the cam. Udah expire atau gak tahu deh. Ya, mudah-mudahan ini ya pas setiap generasi ada zamannya ya. Tadi saya pengen lihat generasinya Bang Oji ini sebagai penduduk lokal Depok ya. Akamsi. Bang Oji, sehat ya Bang Oji ya. Sebagai ketua RT yang saya dengar ya, udah cukup lama main. Kalau bilang saya dulu kenalnya sepretan yang Bang Oji ya. Orang Betawi bilang. Kalau tadi Coba bilang ketapel ya. Tapi kita bilang dulu sepletan ya, cari pohon jambu, kita bakar jadi tuh cari karet tuh. Bang pohon itu yang Bang Oji, awalnya gimana sih bisa berkolaborasi sehingga terjadi sebuah keunikan nih alatnya nih ya? Ya sebelumnya awalnya dulu
yang pernah disebutin tadi sama Coney, awal dari budaya, dan dari teman juga datang ke sini, iseng nih, dikasih itu, kalau sebutannya kan namanya frame, main, coba. Bukan jagat lagi ya, friend. Kebetulan frame namanya. Sekarang frame. Nah, main, kebetulan teman-teman, kebetulan kan kerjaan juga jaga kan. Nah, udah sambil jaga sambil main aja tuh. Iseng-iseng, teman datang ngeliatin. Nah, temu Conai. Tertarik juga dia. Tertarik dalam arti. Oh, tapi Conai awalnya memang belum tahu ya? Belum tertarik dalam arti dia nih punya ide. Punya ide pengen membuat desain inovasi ke depannya mau gimana nih, ada potensi dikembangin lagi. Nah, kita buat klub awalnya dulu kan, komunitas awal itu di bulan 2019 lah, 2018 akhir ke 2019 itu kita buat nama Ketapel Margonda. Ketapel Margonda ya. Kenapa sih dibilang ketapel, Bang? Kenapa nggak bilang sepletan gitu? Ketapel, menurut bahasa ada bahasa sepletan itu bahasa sehari-hari lah. Bahasa ya Indonesianya ya sama aja sih sebenarnya. Nih tambahin sedikit kali ya. Bang, Ketapel dan ketapel itu adalah bahasa baku. KBBI menurut KBBI gitu kan. Nah, bahasa daerahnya tuh kayak selepetan, bandringan, ada lagi. Iya, terus kayak pelentengan, di Jawa pelentengan. Itu masing-masing penyebutannya di sosiolinguistika tuh di daerah-daerah. Jadi setiap daerah itu beda ya. Ada pelentengan. Iya, betul. Ini penyebutan masing-masing gitu. Jadi diumumkannya saja secara umum ya, general secara bahasa KBI ya itu ketapel. Ya. Terus Bang tadi nih yang kolaborasi Bang, ujung-ujung kan tadi Conai bilang melihat wah ini awalnya gimana itu Conai bisa bereksperimen membentuk sebuah yang modern Bang. Ya dulu awalnya membuatnya itu masih manual kita, masih manual gergaji sampai ledes-ledes lah kalau bahasa orang sini mah tangan ya, ngamplas ya karena dia punya ide, punya peralatan dan ternyata di dunia luar sudah membuat hal seperti itu. Gitu. Makin maju makin ini. Oh, di Inggris sudah populer ya. Justru malah udah punya semua sekarang mah. Gitu udah gampang aja, udah nggak capek lagi. Jadi sebelum di Ketapel ini gue tuh dulu bikin pick gitar sama gitar. Jadi dulu bikin pick gitar juga dijualnya keluar kan. Nah, ternyata alat-alat dari pembuatan pick gitar tuh bisa nih buat bikin device Ketapel. Jadi awalnya kayu. Ngeliat temen-temen yang pada ngamplas, ngikir, tangan pada sakit. Udah nggak usah capek-capek nih, gue bawain alat-alat ya udah kita bisa bikin nih, kita bisa experience kayak gitu. Ya di sana dulu masih kayu, karena kayu model apa? Contohnya kan memang tahu lah jenis kayu gimana, model-model kayu. Di situ makin ke depan makin lama ya punya tahu bahan. Udah lahirlah brand tadi ya. Little Margo. Kenapa kita bikin brand Little Margo, karena kita supaya kita bisa menyponsori atau kita bisa menunjang atlet di Ketapel Margonda ini nih, supaya pakai device yang bagus, nanti supaya nembaknya enak, latihannya asik kayak gitu, terus dilihat sama teman-teman di community lain, wih pride-nya lebih tinggi lah. Keren nih gitu kan. Dan menjadi barang yang ekonomis tinggi ya. Dan ini cakep banget nih Ketapel seperti ini Bang ya. Dan wah ini sebuah inovasi yang baru nih. Oke, sebelum lanjut ke yang lebih jauh tentang Ketapel ini, kita mau lihat dulu yang satu ini. Alright. Oke, kembali lagi di Generasi Optima Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Kita sudah luar biasa nih dapat datanya ya. Data ternyata sangat dipelajari lebih mendalam. Iya, ada risetnya saya lihat. Risetnya, ada advokasinya. Cara akademis dan ilmiah ini ada ternyata ya. Tanggung jawabkan. Perjalanannya, waduh. Iya. Kalau Bang balik lagi mau tanya lagi nih tentang nilai ekonomis ya. Awal-awalnya tadi ya gimana? Di awal itu
bagaimana sih mempublishnya itu ya, memperkenalkan ya. Sosialisasinya. Iya, kan nggak gampang itu buat ya. Atau mempromosi dan sosialisasi terkait. Nah, kalau bicara tentang value atau gimana cara kita bikin marketnya, balik lagi ke komunitasnya dulu nih. Di komunitas ya. Nah, kita melahirkan satu komunitas yang kita coba bikin valuable-nya di orang-orangnya dulu. Orang-orang yang ada di komunitas kita rutin latihan, kita mengikuti pertandingan-pertandingan supaya kita mempunyai portofolio dan prestasi yang emang kita bisa mendapatkan itu. Nah, dari situ gimana caranya mendapatkan prestasi seperti komunitas kita? Caranya adalah menggunakan device yang proper. Ya. Jadi produk yang kita hasilkan bisa loh buat meraih prestasi dengan pride yang tinggi karena produk yang kita keluarkan itu mempunyai kualitas yang bagus, keren, dan itu bisa diminatin sama orang-orang yang main ketapel juga. Tuh, makanya adanya brand tersebut nggak menutup kemungkinan kalau brand itu untuk menunjang kebutuhan si komunitasnya dulu. Jadi berdiri dulu komunitasnya ya, betul ya. Ekosistemnya. Dari yang terdekat, kalau melihat itu kan saya lihat Bang Conai ke Bang Oji ini saling berkolaborasi. Wah, ini kita bentuk si Bang Oji secara komunitasnya, Conai untuk menyediakan alat device-nya. Nah, pemikirnya juga dah. Nah, kita bisa mengubah gaya ketapel ini yang tadinya tradisional, yang kuno, kampungan, sekarang menjadi suatu influence bagi teman-teman yang main ketapel juga. Jadi misalkan kayak kenapa si ketapel yang dibikin sama Little Margo bentuknya seperti A atau B atau C. Nah, itu kita sesuaikan sama penembaknya, karakter. Jadi kayak misalkan Bang Oji, karakter penembaknya seperti A, kita bikinin device yang pas dan keren. Maka dari gaya tembaknya Bang Oji itu bisa diinfluence sama teman-teman yang lain tuh di daerah di mana kayak gitu. Nah, tapi melihat hal tersebut, gaya-gaya menembak tadi karena udah jadi cabur rekreasi, berarti ada syarat-syarat tertentu ya, maksudnya si atletnya ya. Atlet kita bilang Bang ya. Atlet. Di atlet ketapel ini jadi udah kita bisa create nih Bang. Ada beberapa jenis-jenis nama teknik penembakan kayak gitu. Ada yang gangster style yang standar bisa kita melihat orang-orang menembak, yang butterfly style, terus kayak overdraw, itu kita bisa ciptakan jenis-jenis teknik nembaknya dan kita bisa sesuaikan sama device untuk menembaknya kayak gitu. Saya dengar juga sudah go internasional pemasarannya ya. Secara pemasaran, ya mungkin dari hal tadi yang sudah dibangun sama Bang Conai berkolaborasi sama Ketapel Margonda nih. Ketapel Margonda masih namanya sekarang ya? Iya, dan terus dilombakan sehingga banyak terbentuk asosiasi dan liga-liga yang dibuat pertandingannya secara paralel itu ya, sehingga go internasional Bang Conai. Jadi kalau untuk internasional, kenapa kita pilih internasional? Karena yang pertama demand atau perkembangan ketapel internasional itu juga lagi rame. Dan lebih dulu ya. Dan lebih dulu, mungkin dari 2010-an udah populer di Inggris, di Amerika kayak gitu juga kita menyesuaikan gimana caranya kita bisa mendapatkan positioning pasar di lokal. Salah satunya ya kita harus jual keluar dulu. Kenapa? Karena kalau kita jual keluar, value di Indonesia itu bagus. Bagus ya. Bener. Nah, dari situ kita bisa ngelihat produk positioningnya ketika kita bisa menjual barang ke ekspor atau ke luar, brand kita bisa langsung dapat positioning tuh di lokal tuh. Brand A. Masa nggak mau sih pakai produk yang kualitasnya udah dipakai luar negeri kayak gitu-gitu kan. Nah, dari situ setahun pertama kita membuat brand juga kolaborasi. Jadi kayak misalkan brandnya Little Margo gitu. Nah, semua device-nya itu ada brandingannya Ketapel Margonda juga. Kayak misalkan si itunya ditaikin juga nih. Betul. Jadi si komunitasnya. Ketapel Little Margo ini, si Little Margo adalah crafternya, tapi produce by si Ketapel Margonda kayak gitu. Itu menjadi history awal Betul. ya. Jadi diangkat juga di samping untuk mengembangkan sebuah inovasi Betul. baru, tapi ada sejarah komunitas itu Betul. ke bawah ya. Betul. Nah, nanti setelah kita 1 tahun itu melakukan penjualan dari kolaborasi tersebut, nah hasil penjualannya itu adalah untuk kita membuat subsidi buat si
Ketapel Margondanya gitu. Jadi kayak setiap ada pertandingan kita udah punya pendanaan buat mengikuti mandiri ya. ya kayak gitu-gitu. Oh ya, kalau bicara tadi terkait dengan sudah apa ya? Sudah isu menjadi bukan isu lokal lagi tapi jadi isu internasional ya. Terus bagaimana dukungan pemerintah nih di tingkat Kota Depok. nasional dan Kota Depok sendiri? Kelihatannya yang saya baru dengar di Depok nih yang punya model seperti gini ya. Ya mungkin saya baru melihat sekarang ya. Iya. Mungkin ada kota-kota lain yang juga sama dengan Bang teman-teman Conai di apa Margo apa ini? Little Margo dan Iya, Ketapel Margonda. ya Ketapel Margonda. Kira-kira di kota-kota yang lain, terus pemerintah bagaimana ya di tingkat nasional dan lokal sendiri? Kita coba lihat di lokal dulu kali ya. Jadi kalau di Kota Depok itu kebetulan kita coba buat pengurus tingkat kota gitu kan. Kebetulan Bang Oji sebagai wakil ketuanya. Wih, Bang Oji Bang, wakil ketua ya. Jadi ketuanya Masih pejabatnya. Bapak Supian ya, Suri. ketuanya Bapak Oh, Sekda. Pak Sekda. Sekda di Ya, itu situ. ketua saya juga di autis tuh. Banyak beliau berkiprah. Ternyata dia ketuanya banyak juga ya. Nah, jadi untuk di Kota Depok sendiri kita punya beberapa program. Yang pertama kita Iya. punya program seleksi atlet. Oh, seleksi atlet. Jadi Jadi, ada pembinaan Betul. dari Seleksi Iya. atlet untuk apa sih? Jadi kita punya agenda-agenda kejuaraan nasional, provinsi, kota sampai ke tingkat domestik kayak gitu kan. Nah, si seleksi atlet ini kita bikin di Depok untuk melihat prestasi siapa sih leaderboard atau kayak ranking ranking ya. si atlet yang paling bagus. Iya, iya. Nah, dari situ kita coba pelajarin kalau untuk atlet yang bagus apakah bisa mendeliver ilmunya ke teman-teman yang masih belum bagus kayak gitu. Pemula lah ya. Iya, Pemula. strateginya gitu ya. Betul. Jadi semakin lama kita bisa regenerasi terus nih dari yang tadinya udah main lama masa dia terus gitu kan. Iya, iya. Akhirnya dia bisa monetize ke teman-teman yang baru mulai bermain. Pun dari situ kita juga bisa mengajarkan seperti apa sih standar lapangan tembak untuk latihan, untuk kompetisi kayak gitu. Iya, Jadi, iya. nah Target. kita cerita di Depok itu udah ada 7 klub ya Bang. Ya. Ada 7 klub. klub, ya. Binaan dari si Ya dari organisasi. pertama kita mulai di Ketapel Margonda kita kenalin ke teman-teman. Sekarang di Depok udah ada 7 klub. Terus ada kurang lebih ada 5 lapangan tembak yang standar buat kompetisi kayak gitu. Bang Oji sebagai orang lokal, apalagi wakil ketua klub ya asosiasi ya. Apa sih? Porspek. Ospek ya. Forum silaturahmi pecinta ketapel. Wih, Porspek. Ini dipakai bajunya nih. oh iya, iya. Ini baju atlet. Baju atlet. Oh, baju atlet. Official ya. Kita kejuaraan provinsi di Sumedang. Tahun kemarin ya? Oh tahun kemarin ya. 2 tahun yang kemarin ya? 2022 di Terus Sumedang. cara pengelolaannya di Depok tuh gimana? Dari dukungan pemerintah, terus keterlibatan teman-teman anggotanya sendiri, Bang Oji. Iya, dukungan dari teman-teman pemerintah ya, terutama pemerintah ya. Kita udah bentuknya apa bentuk aja tuh? kegiatan di tingkat pemerintah tuh kita pernah ngadain forum Kita udah pasti dapat Ke ini 17-an. 17-an ASN. Jadi ASN. kita bikinin acara ketapel Acara untuk ketapel. ASN di wali kota. Oh. Setiap Wali kota. 17-an Iya, tuh. iya. Cara ngenalinnya Formakot, gitu ya. Sosialisasinya. Formakot. Festival olahraga kota. Ini Formakot sebentar lagi, habis Lebaran Habis lebaran ada Formakot. festival ada olahraga Kota Depok. Banyak rangkaian dan ya artinya itu udah Pemerintah udah mengetahui lah. ya. Ya termasuk ada dukungan pendanaan dari hibah ya. Nah, Saya jadi dengar ya. kita beberapa kali juga koordinasi sama Disporat ya di Depok. Ternyata ya. Terus kita konsolidasi kayak minta masukan, diskusi gimana sih untuk ketapel di Kota Depok kira-kira apa-apa aja yang harus kita laksanakan, program-program kita bisa gak diterima nih. Jadi setelah kita diskusi dan lain-lain disambut baik sama Pemkot, terus mereka bisa nih kita kasih beberapa fasilitas untuk dihibahkan untuk ketapel gitu. Salah satunya tempat penggunaan fasilitas di GOR Kota Depok. Oh di Gor. Gor, ya. Yang deket GDC ya. Ya, ada kayak Lapangan wali kota tuh. fasilitas untuk Balai. dikasih beberapa program-program seperti penyelenggaraan ketapel, event-event, event kayak gitu. ASN. Ya artinya secara ekosistem organisasi ini memang punya legalnya ya, legal yang jelas dan regulasi yang jelas ya. Dari tadi kan ada sebuah dukungan dari pemerintah,
ada pendanaan Itu hibah dari sisi olahraganya Bang ya. sisi olahraganya ya. Mungkin dari sisi yang satu lagi pertanyaan nih dari sisi ekonomisnya sebagai pelaku ekonomi kreatif si Little Margo, gimana tuh dukungan Pemkot tuh? Nah, jadi kalau untuk Little Margonya gitu, bekerja sama dengan Pemkot itu lebih ke starter kit. Jadi misalkan kayak Little Margo sudah menyiapkan semua peralatan untuk bermain ketapel. Kita berkolaborasi nih kalau misalkan mau menyelenggarakan event ketapel, ya udah nanti pakai device-nya Little Margo aja. Jadi kita lebih banyak ya dipakai bekerja sama di situ gitu. Kita emang udah ditunjuk langsung kalau ketapel di Depok, ya udah kita Little Margo dan Ketapel Margonda yang bisa menyediakan gitu. Dan alat-alat targetnya ada, targetnya, Klaimnya. terus lapangannya, terus orang-orang SDM-nya, juri wasit yang Juri, tersertifikasi wasit. kita ada gitu. Jadi itu banyak gitunya dia. untuk kebutuhan gitu. Ada juri, ada ketapel wasit, di Depok kita ada- udah bisa. Memperkenalkan brandnya. Nah kalau secara dukungan bisnisnya ada dukungan nggak? Secara dukungan bisnisnya? Yang kebetulan kita kayak up level sih, lebih ke nasional gitu, karena kan kemarin di 2023 Little Margo dipilih sama Kemenparekraf jadi produk kria terbaik nasional gitu. Dari 7.041 brand, dengerin tuh. Little Margo finalis terbaik. Orang Depok. Orang Depok. Jadi kalau orang Depok tuh harus bangga tuh. Iyalah. Iya, ternyata bukan katanya Depok orang Iya, terkenal babi ngepet. babi ngepet, begal. Belanda Depok. piala prestasinya. Nah, ntar bisa kita ambil footage-footage-nya ya. Footage-nya. Wah, ditampilkan. ini Dari Kemenparekraf Heeh. produk kria terbaik Baru tahun lalu ini. ini 2023 baru itu. Bro. Wah, ini finalis terbaik di subsektor Iya. kria ya. Iya. Pekan Puncak Apresiasi Kreasi Indonesia. Wih, mantap, Bro. Ini orang Depok loh. Jadi jangan macam-macam orang Depok loh. Iya. Banyak inovasinya. Jangan Iya. underestimate kita. Oke, kita akan balik lagi, Bud. Iya. Jadi kita deh tuh. Iya, nggak apa-apa. Depok Pride. Kita akan balik lagi Depok Pride. untuk dulu lanjut mau bicara yang lebih jauh ya. Kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Tadi kita sudah bicara terkait dengan banyak sekali ya Bud ya. Iya, dari sejarah. Penghargaan-penghargaan yang luar biasa. Ya, dan ketapel-ketapel yang keren nih Bud. Kan setiap zaman melahirkan generasi tuh Iya. Bud. Setiap generasi ada zamannya. Dan Jadi itu pasti dinamis. teman-teman nih yang di Depok nih mengikuti zamannya. Mengikuti zaman. Jadi nggak ketinggalan gitu. Dan trendsetter. Orang udah nyampe Bogor dia masih kita ya. Nah, kini mau tanya tentang tantangan nih, Bud. Pasti Iya. pasti ada tantangannya ya. Iya, tantangan pertama tadi dari culture ya. Kan ini permainan budaya lah. Iya. Yang teman-teman hadapi itu apa ya selama Berjalannya organisasi ini dan memperkenalkan ketapel ini ya. Tantangannya lebih ke ini sih. Jadi si ketapel ini kan multikultural nih. Iya. Yang dulunya kecilnya main ketapel, terus di generasi tengah nggak ada yang main ketapel. Sekarang baik lagi ada ketapel yang cukup populer gitu. Jadi orang-orang yang main ketapel kebanyakan usianya tuh di atas 36 sampai 70 tahunan gitu. By risetnya ya, udah dapet ya. Sampai- Setelah berjalan ya. Ada yang riset lagi. Di awal yang tadi sampai 10 bulan kan ada kekosongan ya, ada Betul. loss gitu ya. Ada gapnya lah di Ada gapnya generasi tengah dan sandwich ini nih. Iya, sandwich Jadi itu ya. secara generasi yang di era 80-an ke bawah itu kan dulu populer banget sih ketapel. Di 90, 2000 sampai 2000-an akhir sekarang tuh nggak ada lagi ketapel gitu kan. Sekarang populer lagi. Jadi flashback nih mengenang orang-orang yang main ketapel tuh mengenang zaman dulunya pernah main ketapel. Memori ya. Tantangannya agak berat karena ketika orang di usia itu mereka punya pendapat dan punya prinsip masing-masing gitu. Karena tadi masa lalunya ketapel itu Betul, sebagai apa buat betul. mereka ya. Ketika banyak orang yang di usianya terlalu mapan, Iya. jadi mereka punya pandangan dan punya pergerakan sendiri-sendiri.
Tapi juga kita harus tanya juga nih tantangan yang ada di tingkat lokal, Bu. Iya. Jadi yang tadinya konvensional, Iya. Bang Oji kan tadi main Tradisi Betawi nih. Betawi ya, Anak-anak Betawi nih. beradaptasi dengan yang Modern. modern tuh bagaimana Bang Oji tantangannya, Bang Oji? Iya, terutama dari para tadi yang orang tua tadi Bang Iya. Conai sebutin, terus bahkan komunitas selepetan tradisi Betawi. Iya. Tantangannya gimana ya? Apa misalkan Perjalanannya gimana ya? Beradaptasi nggak Beradaptasi nggak gampang ya. Bahwa hobi nggak bisa dinin lah. Menggunakan frame aja kan dulu ya pengen yang bagus gitu kan ya. Mau bikin dulu kalau saya dulu mau bikin nggak bisa. Sebelum Conai ini dulu beli gitu frame tuh. Dan ya kita dulu punya lapangan ya di Binangkit, di lapangan Binangkit Jalan Mahali. Kita sempat punya edukasi ke anak-anak kecil, anak-anak sekitar ya. warga sekitar. Bocil sekitar lah. Itu emang kita dulu belum punya benar-benar apa ya, Masih mengikuti. memunyain di lapangan karena masih punya lapangan poli kan. Dulu masih target, masih belum apa-apa lah buat target. Sekarang standarnya sekarang ketapel yang udah benar-benar target. Dulu masih bikin pakai apa. Tantangan fasilitas berarti ya. Tantangannya pada saat itu ketapel belum resmi jadi induk olahraga, jadi kayak masih cuman permainan aja. Permainan biasa lah. Itu jadi modal sendiri lah awalnya tuh. Iya. Itu membangun itu nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Karena dari hobi, ya udah kita modal kita turnamen kemana, ya udah berangkat aja udah kita. Berangkat aja. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya harapannya adalah bagaimana di ketapel ini di Depok difasilitasi secara pertama mewadahi dulu nih lapangan tembak yang Oh, belum punya lapang tembaknya ya. Jadi Kota Depok itu belum punya lapangan tembak ketapel secara resmi. Oh, Wali belum punya lapangan tembak. ASS tar ngomongin. Ya. Jadi ketika kita punya fasilitas itu artinya kan kita sudah punya wadah nih. Dari situ Lokasi, punya lokasi tempat. bakalan bisa menaikkan pertumbuhan orang-orang yang main ketapel di Kota Depok. Iya. Jadi dari situ kita bisa menciptakan atau membuat bibit-bibit atlet ketapel kayak gitu-gitu. Iya, betul. Terus secara official kita juga udah ada organisasi yang menaungi ketapel juga di Kota Depok secara resmi gitu. Jadi dari situ kita bisa berkolaborasi sama pemerintah. Nanti kita juga mempunyai beberapa program supaya di Kota Depok banyak orang dan banyak atlet yang tumbuh di olahraga ketapel. Jadi 4 tahun belakangan ini kita coba mengembangkan ketapel di Kota Depok secara independen dan prestasi kita juga udah nasional dan internasional. Terus sebenarnya potensi untuk dibesarkan di Kota Depok cukup bagus gitu opportunity-nya. Cuma banyak keterbatasan secara birokrasi dan secara pengenalan juga belum terlalu terekspos di Kota Depok gitu. Jadi harapan kedepannya kita juga bisa bekerja sama nggak sama pemerintah juga gitu. Jadi banyak Pihak swasta juga bisa ya. pihak swasta bisa sih. Bang Oji sebagai orang lokal, sesepuh. So harapan udah diomongin juga sama Conai, ditambahin aja supaya lebih maju lagi. Anggaran yang udah masuk anggaran sih sebenarnya sih udah masuk anggaran ya. Udah masuk anggaran. Sudah tertuang ya. Ya sudah tertuang. Memang baru kemarin belum lama. Pengajuan karena baru juga. Karena udah ada anggarannya juga. Tahun berikut mudah-mudahan lah lagi diusahakan. Itu, tapi usahakan juga dengan lapangannya. Nah, sarana prasarananya. Satrasnya. Iya. Di jalan-jalan. Iya. Kena orang ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali ya, Bud ya. Hospitality-nya dari teman-teman Ketapel Margonda dan Little Margo. Mereka ini adalah organisasi dan yang punya potensi besar nih buat ke depannya. Kalau di Korea itu sektor APBD-nya juga APBN-nya didapat dari sektor-sektor pariwisata, Seni dan budaya. Seni dan budaya ini bagian dari peluang untuk memberikan kontribusi APBN nanti ada APBN dan APBD. Iya. Mungkin itu aja Bud ya. Terima kasih Bang Oji, Bang Conai. Mudah-mudahan ini menjadi inovasi ya. Inovasi. Dan lesson dan untuk
kota-kota yang lain ya. Betul. Jadi jangan sangka ini orang Depok ini banyak kreatifnya. Oke, saya Rohman dari Generasi Optimal mau mundur. Saya Ambut. Chanayo. Saya Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.